Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Ritual pemujaan iblis untuk memperkaya diri. Rencananya, hari ini Paman dan Pak Karman akan dibawa menuju sebuah tempat yang dituju oleh Pak Bastaman. Selepas pertemuan singkat beberapa waktu lalu, pamanku masih terus memikirkan wanita yang menjadi asisten di rumah Pak Bastaman. Saya akan mengajak kalian berdua menuju rumah Mbah Sahal. Dia itu penjaga gunung, kata Pak Bastaman. Selepas itu, kami harus apa, Pak? Kata pamanku. Ikuti saja apa yang diperintahkan Pak Sahal nantinya, kata Pak Bastaman. Perjalanan yang ditempuh sangatlah jauh, menyusuri rimbun pepohonan dan juga memasuki hutan yang sangat gelap. Di tengah-tengah kelelahan yang mendera, langkah mereka terhenti ketika Pak Bastaman menunjukkan sebuah gubuk di tengah hutan itu dan mengatakan bahwa itu adalah rumah Mbah Sahal. Rumah itu sangat kumuh dan seperti tidak berpenghuni. Itu rumahnya, kata Pak Bastaman. Rumah itu? Tanya pamanku dengan sangat ketakutan. Iya, itu rumahnya, kata Pak Bastaman. Dan ketiganya pergi menuju gubuk itu. Mungkin karena keyakinan paman akan kekayaan yang bisa dia dapatkan di sini itu tidak sekuat Pak Karman. Paman Kuwanto merasa jalan yang mereka tempuh untuk sampai di gubuk itu terasa sangat jauh dan melelahkan. Kenapa rumahnya semakin menjauh, Man? Tanya pamanku dengan keringat yang membasahi hampir seluruh badannya. Perasaan kamu saja kali, Tok. Ayolah, kuatkan lagi keinginanmu, kata Pak Karman. Perjalanan yang melelahkan itu pun berakhir di muka gubuk yang hampir tumbang itu. Permisi, kata Pak Bastaman sembari mengetuk pintu yang terbuat dari potongan bambu kuning itu. Krek. Pintu terbuka, tapi tidak ada orang yang muncul dari balik pintu itu. Ketiganya masuk dan ketika semuanya sudah masuk, keanehan kembali terjadi. Tiba-tiba secara otomatis, pintu yang terbuka lebar itu kembali tertutup dengan sangat keras. Pamanku, Wanto, dan Pak Karman sedikit terhentak karena semua keanehan yang ada di gubuk tua itu. Pintu tertutup. Tidak ada cahaya sedikit pun yang masuk melalui celah-celah bilik yang menutupi seluruh bagian gubuk tua ini. Bah, ini saya, kata Pak Bastaman nampak sudah akrab dengan sang pemilik gubuk ini. Mari duduk. Tiba-tiba seseorang berbicara di belakang pamanku. Sontak pamanku Wanto sangat terkaget-kaget karena sedari tadi tidak ada orang yang berdiri atau apapun di belakang tubuhnya. Dari balik badannya nampak seorang kakek tua dengan jenggot putih panjang dan hampir menyentuh bagian dadanya. Pakaian serba putih dengan ikat kepala bermotif totol-totol singa semakin menambah kesangaran pria tua ini. Hayo silakan duduk, kata Mbah Sahal itu. Ketiganya duduk di depan sebuah meja yang ditutupi kain merah dan terdapat beberapa piring yang terbuat dari tanah liat dan juga sebuah teko, juga beberapa gelas yang terbuat dari tanah liat juga. Pak Bastaman mulai menjelaskan maksud dan tujuan kami datang ke gubuknya. Belum selesai Pak Bastaman bercerita, tiba-tiba Mbah Sahal memotong pembicaraan Pak Bastaman dan berkata bahwa dia sudah memahami apa yang ketiganya mau. Kalian datang dengan keluhan yang sama rupanya. Kalian ingin apa setelah kalian mendapatkan apa yang kalian mau? Tanya Mbah Sahal mulai menuangkan air pada gelas-gelas tanah liatnya. Kalau saya, Mbah, saya mau bantu orang yang tidak mampu, kata Pak Karman. Tiba-tiba senyum sinis mengembang dari bibir Mbah Sahal. Ketiganya mempertanyakan arti dari senyuman yang Mbah Sahal sajikan hari ini.
Semua orang yang datang ke sini berkata sama, ingin membantu yang susah. Tapi apa itu bisa dibuktikan setelah mereka kaya? Tidak ada. Manusia memang munafik, kata Mbak Sahal. Kenapa kalian tidak bilang saja kalau kalian ingin kaya? Karena kalian tidak mau usaha, timbanya lagi. Bukan tidak mau usaha, Mbah. Gaji kami dari buruh panggul itu tidak seberapa, tidak sebanding dengan keperluan yang semakin mahal, kata pamanku Wanto. Manusianya bisa mengeluh-mengeluh saja, timpa Mbak Sahal lagi. Suasana mendadak hening. Tiba-tiba entah dari mana datang suara aungan harimau. Pamanku dan juga Pak Karman ketakutan mendengar suara itu. Tapi Pak Bastaman nampak sudah sangat akrab dengan suara itu, karena tidak ada guratan rasa takut yang terlukis di wajahnya. Astagfirullah, pamanku sangat terkejut. Tenang saja, dia peliharaan saya, namanya si Welang. Mungkin dia mengaum karena menyadari kehadiran kalian, kata Mbak Sahal. Suaranya begitu dekat, Mbah. Apa benar dia tidak akan apa-apa? Tanya pamanku. Itu kan suaranya saja. Dia tinggal jauh di dalam hutan sana, kata Mbak Sahal. Kemudian laki-laki tua ini bangkit dari duduk bersilanya dan mengisyaratkan agar mereka semua mengikuti langkahnya. Semuanya berjalan menyusuri lebatnya hutan dengan pepohonan yang rimbun. Juga suara-suara binatang yang terus terdengar seperti ikut mengantar semuanya ke tempat yang akan Mbak Sahal tunjukkan. Hari mulai malam, tapi perjalanan masih belum juga sampai di tempat yang dimaksud. Keringat mulai membasahi baju dan juga membuat tubuh pamanku lengket dengan keringat. Perjalanan panjang itu pun terhenti di sebuah goa dengan beberapa batu yang berjajar seperti kursi-kursi pada zaman batu. Di atas batu-batu itu terdapat beberapa orang yang sedang duduk bersila dengan tanpa sehelai kain pun. Mata mereka tertutup dengan sangat rapat. Mereka nampak nyaman dengan keadaan itu padahal udara di hutan ini sangat dingin. Disinilah kalian akan bertapa untuk beberapa hari ke depan, kata Mbak Sahal menunjukkan dua batu yang kosong. Berapa lama kami harus diam di sini, Mbah? Tanya Pak Karman. Sampai hajat kalian mau terwujud. Apa tanda-tanda hajat kami sudah terwujud, Mbah? Akan datang pada kalian seorang yang mau membagi hartanya untuk kejayaan. Segeralah kalian ikut bersemedi dengan mereka. Lepas seluruh pakaian kalian dan mulailah kalian pejamkan mata, kata Mbah Sahal. Baiklah, Mbah, kata Pak Karman. Saya akan kembali. Bersungguh-sungguhlah kalian meminta. Jika kalian bermain-main dengan semuanya, kalian akan menjadi penopang kerajaan yang selanjutnya, kata Mbah Sahal berlalu meninggalkan pamanku dan juga Pak Karman di bongkahan batu itu. Pak Bastaman pun turut dibawa turun oleh laki-laki tua itu. Tinggallah pamanku, Pak Karman, dan beberapa orang yang nyaris seperti mayat hidup. Pak Karman mulai melepas pakaiannya dan naik ke atas batu yang nampak menyeramkan dengan segala macam jenis makanan dan juga dupa yang terus terbakar. Kaya. Pak Karman seperti kegirangan di atas batu itu. Mata Pak Karman mulai terpejam. Pamanku Wanto terus memperhatikan setiap inci batu itu. Tiba-tiba sekelebat, pamanku melihat batu itu adalah kumpulan tengkorak manusia yang sangat menyeramkan. Pamanku mengucek matanya dan anehnya batu itu kembali menjadi bentuk dan wujudnya semula. Mungkin karena aku ngelamun aja, pikir Paman Wanto kala itu. Di kegelapan malam yang nyaris tanpa ada cahaya setitik pun, jika bukan dari ujung dupa yang terus mengeluarkan asap tanpa henti, aroma dupa yang terus menguap seakan menembus rimbunan pepohonan yang rindang. Orang-orang semakin memperdalam apa yang menjadi keinginannya. Pamanku masih ragu akan apa yang kini sedang bergulir di hadapannya. Dalam keadaan mata yang terpejam, pamanku mulai berkomat kamit membacakan mantra atau ajian yang diberikan Mbah Sahal kepadanya sebelum semedi ini dimulai. Pamanku mempererat pejaman matanya. Angin mulai masuk menyusup ke lebatnya dedaunan dan membuat dedaunan itu mengeluarkan suara-suara karena bergesekan dengan daun yang lain.
Keanehan kembali muncul. Udara di sekeliling hutan seakan membuat kepala pamanku dipaksa memikirkan apa yang sedang terjadi. Siuran angin malam yang normalnya terasa dingin, sekarang malah terasa sangat hangat di tubuh pamanku Wanto. Tubuhnya seperti tidak merasakan angin yang meliuk-liuk di tempat ini. Pejaman matanya semakin diperdalam. Saat itu, pamanku merasa tubuhnya tidak lagi menyentuh batu yang ia duduki. Tubuhnya seperti melayang, tapi entah kemana tubuhnya dan oleh siapa tubuhnya dibawa. Sekelibat pamanku mendengar bunyi tabuh-tabuhan gamelan yang semakin lama semakin jelas. Perlahan pamanku membuka matanya. Di hadapannya ada begitu banyak orang yang sedang menari dengan diiringi tabuhan gamelan khas Jawa, dan beberapa orang penari yang nampak gemulai membawakan tarian Jawa itu. Riasannya tidak begitu menor, dan wajah para penari yang sangat-sangat cantik setidaknya membuat pamanku Wanto jatuh hati. Pamanku kala itu teringat bahwa dia tidak ditutupi benang sehelai pun. Matanya menatapi tubuh bagian bawahnya. Keanehan terjadi kembali kepada pamanku yang sudah memakai kain batik yang menutupi tubuh bagian bawahnya sampai lutut. Dia pun sudah memakai baju oblong putih dan diikat kepala yang seperti secara gaib terikat kuat di kepalanya. Saya di mana? Tanya pamanku pada dirinya sendiri. Pamanku mulai berjalan mendekati keramaian itu. Ada satu wanita yang sedari tadi mencuri perhatiannya. Wanita itu sangat cantik dengan kebaya serba putih dan kepalanya penuh dengan aksesoris bunga melati. Dan dia tampak seperti pengantin Jawa yang menawan. Kulit yang berwarna putih bersih serta riasan wajah yang natural membuat dirinya cantik alami. Beri jalan untuk dia, kata wanita itu menunjuk ke arah pamanku. Pamanku tersentak melihat wanita itu yang mempersilahkan dirinya untuk mendekat. Kerumunan orang-orang itu pun bergeser memberikan pamanku jalan yang lebar untuk mendekat ke arah wanita pengantin itu. Selamat datang Wanto, sapanya lagi. Pamanku kaget mendengar dia tahu namanya, padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Anda tahu nama saya? Tanya pamanku. Iya Wanto, aku sudah lama menanti kamu di gubukku ini, tambahnya. Apa ini rumahmu? Ini hanya pekarangannya saja Wanto. Apa kamu sudi untuk bertamu ke gubukku Wanto? Tanya wanita itu. Keinginan pamanku untuk memiliki wanita itu menemui titik terang. Pamanku seakan dibutakan oleh kecantikan wanita yang sedang duduk di sebuah kursi kayu dengan dua orang wanita di sisi kanan dan sisi kirinya. Apa kamu bersedia berkunjung ke gubukku Wanto? Ajak wanita itu lagi. Baiklah, kata pamanku tanpa kompromi. Antar dia ke gubukku, seru wanita itu pada beberapa orang yang berkumpul di tempat ini. Wanita itu berjalan menjauhi pamanku yang hanya sanggup berdiri kaku mengagumi kecantikan wanita yang baru saja ditemuinya. Mari. Tiba-tiba seseorang membuyarkan lamunannya. Pamanku membalikkan badan menuju suara itu. Di belakangnya ada seorang pemuda kurus kering berdiri dan memegangi tali yang diikatkan pada sebuah kuda tinggi berwarna putih. Naiklah tuan, kata laki-laki itu meminta paman dengan halus. Dengan masih sangat terheran-heran, pamanku naik ke punggung kuda itu. Laki-laki itu menuntun kuda dengan suara gemerincing di arah kakinya. Ketika pamanku melihat ke arah kaki laki-laki yang menuntun kuda, tepat di kedua kakinya terdapat lilitan rantai yang sangat besar. Karena ikatan itu, kaki laki-laki ini mengeluarkan darah dan juga bernanah. Kembali, pamanku bergidik ketakutan. Mas, pamanku berbisik ke arah telinga laki-laki yang menuntun kuda itu. Laki-laki itu pun menoleh. Wajahnya pucat pasi. Pakaian yang dipakainya pun tidak sepantasnya dipakai di acara seperti ini. Laki-laki itu hanya memakai celana pendek seperti popok bayi dan memiliki tali yang disilangkan ke pundak kirinya dan kembali terlilit di pinggang laki-laki itu. Kaki mas, kenapa dirantai?
Terus wanita tadi siapa? Tanya pamanku pada laki-laki itu. Tapi aneh, dia hanya menatap ke arah muka pamanku tanpa ada sepatah kata pun yang menggetarkan mulutnya. Selamat datang di gubukku, Wanto. Suara wanita tadi membuat langkah kuda yang dinaiki pamanku berhenti. Pamanku menatap ke arah depan dan melihat sebuah pintu kayu seperti pintu-pintu zaman dulu dengan beberapa anak tangga di depan pintu itu. Pamanku turun dari kuda putih itu dan mulai mengikuti langkah kaki wanita yang membuat pamanku berdecak kagum oleh kecantikan yang nyaris sempurna. Pamanku mulai menaiki anak tangga untuk menuju rumah sang wanita. Kembali, keanehan itu terjadi. Setiap kaki pamanku menginjak anak tangga, selalu ada jeritan anak manusia yang terdengar jelas seperti sangat kesakitan. Apa Anda mendengar sesuatu? Tanya pamanku pada wanita itu. Suara apa? Aku tidak mendengar apapun di sini. Mau sampai kapan kamu memanggil aku dengan sebutan Anda, Wanto? Kata wanita itu. Maaf, aku memanggil dengan sebutan Anda karena saya tidak tahu nama Anda, kata pamanku. Namaku Nawangsi, Wanto. Panggil saja aku Nyi Wangsi, kata wanita itu. Baiklah Nyi, kata pamanku. Dan langkah pamanku terhenti di sebuah ruangan yang sangat luas dengan ukiran-ukiran aneh berwarna kuning dan beberapa guci tanah liat yang nampak berdebu. Ini gubukku, Wanto. Kamu bebas melakukan apapun di sini. Anggaplah rumahmu sendiri, kata Nyi Wangsi setengah berbisik di telinga pamanku. Aroma melati menyeruak ke sekeliling penjuru ruangan ini. Aku tahu apa yang menjadi keinginanmu selama ini, dan di sini kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau, kata Nyi Wangsi. Apapun itu? Tanya pamanku. Iya, Wanto, apapun, kata Nyi Wangsi sangat menggoda. Kalau minta kejayaan, bisa. Kekayaan, bisa. Berikan aku kekayaan itu, Nyi, kata pamanku dengan menengadahkan tangan ke hadapan Nyi Wangsi. Baiklah, Wanto, aku berikan kamu kekayaan itu, tapi ada syarat yang harus kamu penuhi, kata Nyi Wangsi. Apa syaratnya, Nyi? Tanya pamanku. Nanti di rumahmu, kamu harus mengosongkan satu kamar untukku. Dan setiap malam Jumat, aku akan datang ke rumahmu. Gauli aku seperti kamu gauli istrimu. Sanggup, Wanto? Kata Nyi Wangsi. Aku belum memiliki istri, Nyi, kata pamanku. Kamu akan segera menikahi seorang wanita yang sudah lama kamu cintai, kata Nyi Wangsi. Apa wanita yang Nyi Wangsi maksud itu adalah Rita? Tanya pamanku. Rita itu adalah anak pemilik sawah yang sedang digarap oleh kakekku. Dia sangat cantik dan juga kaya raya. Bapaknya pun juragan tanah yang terkenal di kampungku dulu. Banyak laki-laki yang ingin meminangnya, salah satunya ya pamanku ini. Tapi pamanku hanya sanggup memendamnya dalam hati karena perbedaan kasta yang terlalu mencolok di antara keduanya. Mana mungkin dia mau jadi istri saya, Nyi? Saya kan hanya anak seorang petani saja, kata pamanku. Anak seorang petani itu sebentar lagi akan kaya raya. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat secara terus-menerus, Wanto. Kamu jangan pernah mencintai istrimu melebihi rasa cintamu terhadap aku dan juga kekayaanmu. Apa kamu sanggup? Kata Nyi Wangsi. Sanggup, Nyi, kata pamanku dengan lantang. Baiklah, nanti kamu berikan aku kamar yang indah, juga makanan yang banyak. Kamu kunci setiap saat kamar itu. Jangan sampai ada orang lain selain kamu yang masuk ke kamar yang kamu persembahkan untukku, kata Nyi Wangsi. Baiklah, Nyi. Jadi merinding aku, kata pamanku. Tiba-tiba datanglah beberapa wanita dengan pakaian seperti pelayan kerajaan, membawakan baju pengantin laki-laki khas Jawa dan memakaikannya di tubuh pamanku. Setelah pakaian itu dikenakan pamanku, datang pula seorang laki-laki tua dengan jubah putih dan membawa beberapa guci di tangannya. Langkahnya mendekat ke arah pamanku dan Nyi Wangsi.
Laki-laki itu menumpahkan seluruh isi guci yang ternyata adalah air kembang. Setelah dia menumpahkan air kembang itu, tanpa pamit dia kembali meninggalkan ruangan ini dan tinggal pamanku juga dengan Nyi Wangsi saja. Mulai sekarang, aku adalah istrimu dan kamu adalah suamiku, Wanto. Berikan aku malam pertamaku, suamiku, kata Nyi Wangsi. Aku mencintaimu, Nyi Wangsi, lirih pamanku di telinga istri silumannya, Nyi Wangsi. Dari cerita ibuku, di hari kelima, sebelum acara pernikahan inilah, pamanku pulang ke rumah dengan keadaan yang kurus kering. Assalamualaikum, Mak. Pak. Suara pamanku dari luar pintu kayu rumah nenekku kala itu. Waalaikumsalam, Wanto. Nenekku langsung memeluk anaknya yang sudah lama tidak bertemu. Mak. Pamanku memeluk erat wanita tua yang menjadi kebanggaannya. Kemana kamu, Tok? Emak rindu sama kamu. Kenapa kamu pergi lama sekali, Tok? Kata nenekku mencerca paman dengan beberapa pertanyaan. Maaf, Ma. Wanto pergi merantau. Wanto tidak pulang karena Wanto pergi jauh, kata pamanku. Sudah, Tok. Kamu pulang pun emak sudah sangat bersyukur, kata nenekku. Nenekku mempersilahkan anaknya untuk masuk ke dalam rumah yang sudah lama tidak dia temui. Nenekku terus menggenggam tangan anaknya itu untuk melampiaskan kerinduan yang sudah tidak tertahankan itu. Di tengah-tengah perbincangan, datanglah kakek dengan cangkul yang setia menggantung di pundaknya yang mulai membungkuk. Bapak, sapa pamanku kala itu. Masih ingat juga kamu sama rumah ini, Tok? Ketus kakekku. Kakekku adalah tipe orang yang cuek dan juga sangat dingin terhadap semua anak-anaknya. Terlebih pada Paman Wanto. Kata ibuku, Paman Wanto sedari kecil adalah anak yang nakal. Sudah terlalu banyak hal yang membuat kakekku kecewa karena ulah Paman Wanto. Maaf, Pak, Wanto kerja, kata pamanku. Kerja apa? Berapa gaji yang dijanjikan bos kamu sehingga kamu meninggalkan semuanya? Berapa, Tok? Kata kakekku sembari menaruh cangkul di pojok rumah beserta perabot kakek yang lainnya. Sudahlah, Pak, kasihan Wanto. Dia kan baru pulang. Bicarakan semuanya secara baik-baik, Pak. Selayaknya bapak pada anaknya, bukan seperti ini, kata nenekku. Maafin Wanto, Pak, kata pamanku. Simpan saja maaf kamu, kata kakek berlalu meninggalkan nenek dan juga pamanku kala itu. Ya, singkat sekali waktu berlalu. Dari cerita ibu hari ini adalah hari pernikahan ibu dan juga ayah. Baik keluarga ayahku atau ibu sama-sama tidak memiliki uang yang berlimpah untuk sekedar membuat syukuran kecil-kecilan di hari pernikahannya. Tidak ada riuh-riuh acara pernikahan di hari bahagia ibu juga ayahku. Nenekku terus menitikkan air mata menyaksikan anaknya menikah tanpa ada sesuatu yang istimewa. Emak gak perlu tangisin Marni, kata ibuku kala itu. Maafkan emak, Nik, kata nenekku. Maafin Wanto juga ya, Mbak. Harusnya Wanto bisa bantu Mbak sedikit-sedikit, kata pamanku Wanto. Gak apa-apa, Tok. Kepulangan kamu adalah hadiah terindah untuk Mbak. Jangan kemana-mana lagi ya, Tok. Emak butuh kamu, kata ibuku. Harusnya kamu seperti mbak-mbak dan mas-masmu, Tok. Mereka sukses di perantauan. Kenapa kamu tidak bisa seperti mereka? Tanya kakekku. Mereka memang sukses, Pak. Tapi karena kesuksesan mereka itulah mereka sibuk. Sampai-sampai ke acara nikahan Mbak Marni aja mereka nggak bisa, kata pamanku. Kakekku hanya diam. Pamanku pun kembali masuk ke kamarnya yang hanya dihalangi kain sebagai pembatas antara tempat tidur pamanku, Wanto, dan adiknya, Wisnu. Ibuku mulai menyadari adiknya terpukul dengan perkataan kakek tadi. Setelah acara selesai, ibuku yang masih berdandan pengantin itu lantas masuk ke dalam kamar adiknya dan mulai menenangkan amarah di hati adiknya. Sabar ya, Tok. Maafkan saja Bapak. Kamu tidak perlu merasa disakiti oleh Bapak, kata ibuku.
Kenapa Bapak selalu membandingkan Wanto dengan yang lain, Mbak? Apa Bapak tidak percaya Wanto bisa sukses dengan cara Wanto sendiri? Kata pamanku menghela nafas karena sesak menahan tangis. Bapak mungkin masih ragu, Tok. Tapi kamu tidak perlu patah semangat seperti ini. Ada Mbak yang percaya sama kamu, kata ibuku membesarkan hati adiknya. Makasih ya Mbak, cuma Mbak yang mengerti, kata pamanku pada ibu kala itu. Malam mulai menunjukkan batang hidungnya. Suasana gelap juga dingin masih menjadi faktor utama pamanku sering terjaga sampai larut malam. Jam usang yang menggantung di dinding bilik kamar pamanku ini menunjukkan pukul 12 malam. Suasana malam ini sangatlah sunyi sehingga suara dentingan jarum jam pun terdengar sangat jelas. Angan-angan pamanku sekelibat tertuju pada Nyi Wangsi. Perlahan matanya mulai terpejam. Bayangan tentang Nyi Wangsi masih terus membumbung di dalam angannya. Wanto, lirih seseorang di telinga pamanku. Matanya mulai terbuka. Dan betapa terkejutnya pamanku ketika matanya terbuka dengan lebar. Pamanku mendapati Nyi Wangsi sudah ada di kamarnya. Nyi, dirih pamanku. Mana kamar yang kamu janjikan untukku, Wanto? Tanya Nyi Wangsi. Rumahku tidak memiliki kamar yang banyak, Nyi. Jangankan untuk dikosongkan, untuk kami tidur pun harus berdempetan seperti ini, kata pamanku. Siapkan perapian di dapur untukku, kata Nyi Wangsi. Perapian? Tanya pamanku. Iya Wanto, sudah saatnya kamu mengambil bekal yang aku janjikan waktu itu, kata Nyi Wangsi. Pamanku berjalan menuju dapur dan mulai menyalakan api sesuai keinginan Nyi Wangsi. Ditunggu api tradisional inilah pamanku mulai berkomat kamit sesuai arahan Nyi Wangsi, berharap kekayaan akan segera datang padanya. Buka matamu Wanto, lirih Nyi Wangsi. Pamanku membuka matanya secara perlahan. Pamanku kembali tersentak ketika melihat begitu banyak uang di hadapannya. Tangannya mulai meraih uang-uang itu untuk memastikan apa yang dia sedang saksikan adalah sebuah kenyataan. Nikmati uangmu Wanto, jangan lupa aku adalah istrimu, tidak ada yang lain, lirih Nyi Wangsi. Terima kasih Nyi. Terima kasih, kata pamanku sangat kegirangan. Pamanku sangat senang sekali karena uang-uang gaib ini. Dia terus memunguti uang yang begitu melimpah di hadapannya. Sekarang uang itu sudah dimasukkan paman ke dalam tas hitam lusuhnya. Sekarang pamanku mulai sangat-sangat dibutakan oleh uang-uang siluman itu. Hari mulai berganti. Pamanku membuka tas hitamnya ketika matahari mulai menampakkan cahayanya lewat celah-celah bilik yang menutupi semua bagian kamarnya. Uangnya masih ada. Berarti ini bukan mimpi, kata pamanku melihat uang yang semalam diberikan oleh Nyi Wangsi padanya. Mak, mak, pamanku berteriak memanggil nenekku. Apa Tok? Tanya nenekku dengan kebingungan. Emak pergi ke pasar sekarang juga. Beli apapun yang emak mau di sana, kata pamanku dengan tas hitam yang dijinjingnya. Kamu kenapa sih Tok? Menghayal saja kerjaanmu, teriak kakek dari luar rumah. Wanto punya uang banyak mak. Ini hasil Wanto merantau selama 2 tahun ini, kata pamanku menyodorkan tas hitam yang ada di tangannya pada nenekku kala itu. Apa ini Tok? Tanya nenek sembari membuka tas hitam kumuh milik anaknya ini. Betapa terkejutnya nenekku ketika melihat lembaran uang pecahan 100 ribuan dengan jumlah yang banyak di tas anaknya. Ini uang apa Tok? Tanya nenekku. Ini uang Wanto mak, jawab pamanku Wanto. Mendengar keriuhan yang terjadi, kakekku yang pada saat itu sedang membersihkan cangkulnya dari lumpur segera menghampiri paman dan juga nenekku. Dari mana kamu dapatkan uang sebanyak ini Tok? Kakek mempertanyakan perihal uang dengan jumlah yang banyak ini. Ini uang Wanto pak. Wanto merantau luar negeri, jadi Wanto dibayar dengan uang mereka. Lalu Wanto tukar. Dan inilah hasil penukaran itu mak. Tolonglah percayai Wanto. Wanto bukan mengambil hak orang lain, kata pamanku. Baiklah kalau memang benar kamu tidak melakukan perbuatan itu. Pergi saja mak kamu ke pasar. Belikan apa yang Wanto minta, kata kakekku. Iya mak, kita akan makan enak kali ini. Oh ya mak,
sekalian saja kita ubah saja rumah ini supaya lebih bagus, kata pamanku. Lebih baik jangan, Tok. Emak tidak perlu rumah yang bagus. Mending kamu simpan saja uang ini untuk keperluanmu nanti. Toh nanti pun kamu akan menikah dan kami akan kembali hidup berdua di sini. Sudahlah, Tok, kata nenekku. Wanto janji, Pak, Mak. Wanto tidak akan meninggalkan kalian di sini. Wanto akan bawa kalian kemanapun Wanto pergi, kata pamanku. Terima kasih, Tok. Kalau begitu emak pergi ke pasar dengan Wisnu, kata nenekku menitikan air mata. Nenekku pergi ke pasar dengan raut wajah yang nampak bahagia. Terima kasih, Nyi. Nyai sudah memberikan kebahagiaan untuk emak, diri pamanku. Oke, sampai di sini dulu ya. Jangan tiru semua cerita yang ada di sini. Ambil saja pelajarannya ya. Dan masih ada bagian berikutnya. Wanto akan segera menikahi gadis pujaannya. Seperti apa keseruan dari kelanjutan kisah ini? Cari tahu di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.